Gitu. Plot twist, ternyata salah satu pihak masih terikat pernikahan dengan orang lain. Nah, silakan menikmati malam pertamanya. La nikaha, tidak sah nikah illa biwaliyin, kecuali dengan izin wali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Anak Pasar Hijrah. Di dalam video kali ini teman-teman ya, saya akan menampilkan sebuah video Gus Miftah, seorang Gus menikahkan dua orang lansia yang sedang jatuh cinta. Dan di dalam video ini katanya sih ada kejanggalan teman-teman ya. Tapi coba kita simak dulu videonya agar terlihat persis nih apa kejanggalan di dalam video tersebut. Gus Miftah nikahin dua orang lansia. Ternyata salah satunya masih punya pasangan. Jadi ini di salah satu acara pengajian di daerah Jogja ya, mengundang salah satu Gus es teh lagi nih. Nah, salah satu penonton pengajiannya tersebut adalah kakek-kakek dan nenek-nenek. Awalnya Gus Miftah ini kasihan karena mereka ini seperti seorang pasangan yang rela datang jauh-jauh menaiki sepeda ontel demi datang ke pengajian Gus Miftah ini. Jadi tanpa basa-basi, pasangan lansia tersebut langsung dinikahkan di acara itu. Langsung dinikahkan di acara pengajiannya. Ya, acaranya sih jadi romantis ya. Komentar orang pun damai dan tentram gitu. Plot twist, ternyata salah satu pihak masih terikat pernikahan dengan orang lain. Nah, lu kan. Waduh, ternyata ini kejanggalannya teman-teman ya. Di salah satu dua lansia ini masih terikat dengan pernikahan dengan orang lain. Ya jelas-jelas nggak boleh lah kalau di salah satu keduanya itu masih terikat dengan pernikahan. Otomatis ya harus cerai dulu lah. Alhasil ya Gus Miftah langsung jadi bahan gorengan netizen. Jadi gimana ya? Siapa yang mau tanggung jawab kalau si kakek nenek ini udah malam pertama kan? Gus Miftah nikah. Ini wah, kalau pernikahan yang nggak sah sih malah jadi zina kan malam pertamanya. Apalagi di video itu juga terlihat tuh Gus Miftah mengatakan silahkan menikmati malam pertamanya gitu. Cinta atau nggih? Cinta. Silakan menikmati malam pertamanya. Pun selamat. Nih, selamat. Gampang bener ya Gus Miftah mengatakan silakan menikmati malam pertamanya. Padahal di dalam agama Islam, suatu pernikahan itu bukanlah suatu yang main-main. Di dalam agama Islam, pernikahan harus memenuhi ya salah satu rukunnya, ada walinya. Kita harus selidiki apakah perempuan itu sudah bercerai atau belum. Dan semua itu harus jelas. Tidak semudah yang diucapkan oleh Gus Miftah tadi, yang mengatakan silahkan menikmati malam pertamanya. Silakan menikmati malam pertamanya. Jelas-jelas ini pernikahan yang tidak sah ya, karena di antara rukun pernikahan dalam agama Islam sudah jelas kita mengetahui ya, di dalam hadis Rasulullah SAW itu harus ada walinya. Apalagi di sebuah narasi video tadi mengatakan di salah satu kedua lansia ini masih terikat pernikahan. Nauzubillah ya. Ini bisa mengundang perzinahan. Plot twist, ternyata salah satu pihak masih terikat pernikahan dengan orang lain. Nah, masa ya segelas Gus Miftah tidak mengetahui rukun-rukun tersebut. Dan coba kita langsung simak saja teman-teman ya, bagaimana kronologi pernikahan kedua lansia ini yang dinikahkan oleh Gus Miftah. Nanti kita akan bahas bagaimana penjelasan selanjutnya. Mbahnya cinta Mas Waloyo enggak? Cinta Waloyo. Iya, cinta itu katanya orang-orang sih memang nggak mengenal usia ya. Kalau udah tua yang cintanya masih ada ya tetap cinta kan gitu. Mas Waloyo cinta mbahnya enggak? Enggak cinta. Nah, saya percepat aja videonya ya. Mbahnya mau nikah sama Pak Waloyo enggak? Ya. Iya. Yaudah, Mbah Waloyo sama mbahnya maju sini. Maju. Langsung ke bagian akadnya aja ya, ini videonya panjang. Saudara Waloyo bin Sugi Sumarto.
saya nikahkan saudara dengan seorang perempuan yang bernama Subiah binti Yakub yang telah menjadikan saya sebagai wali hakimnya, menikahkan dengan saudara dengan mas kawin sebesar 3 juta rupiah dibayar tunai. Saya terima nikahnya Sugiya binti Yakub dengan mahar mas kawin seperti disebut dibayar tunai. Nah, tolong mas kawinnya dikasih Pak Waluyo ke istrinya. Sungkem, salim, talim, cium tangan. Peluk. Ya. Seneng badan. Alhamdulillah. Mbak Subia seneng badan. Mungkin iki pun sah nggih. Makin kontur boleh boncengan. Boleh gandengan. Numpak mobil napa numpak motor? Sepeda. Sepeda ontel. Loh, goncengan. Ya Allah. Rezekine jenengan nggih. Cinta toh nggih? Cinta. Silakan menikmati malam pertamanya. Sudah jelas terlihat ya kejanggalan di dalam video konten dari Gus Miftah tadi. Bagaimana Gus Miftah menikahkan kedua lansia. Kejanggalan yang pertama kita simak narasinya tadi bahwa di antara salah satu dua lansia ini masih terikat pernikahan. Dan yang kedua, kejanggalan di dalam pernikahan yang dilakukan oleh Gus Miftah itu nggak ada wali. Dan seharusnya di dalam agama Islam jika tidak ada wali yang sah, maka pernikahan itu harus dilakukan di KUA atau di pemerintah setempat. Entah nggak tahu atau memang pura-pura tidak tahu. Karena di dalam agama Islam suatu pernikahan bukanlah suatu permainan. Terlihat di dalam video tadi banyak sekali candaannya teman-teman ya. Banyak ketawa-ketawanya. Apa hukumnya apabila anak perempuan menikah tanpa diketahui oleh orang tuanya? La nikah, tidak sah nikah illa biwaliyin, kecuali dengan izin wali wa syahidai adlin, dan saksi 2 orang. Apakah sah pernikahan tersebut? Pernikahan tersebut tidak sah, harus diulang lagi. Harus diulang lagi ya. Karena Nabi SAW mengatakan la nikah illa bi wali. Tidak ada nikah tanpa wali. Ayyuma imra'atin nakahat bi ghairi idni waliha fanikahuha batilun fanikahuha batilun. Wanita mana saja yang menikah tanpa wali, maka nikahnya batal. Ya. Meskipun ini mazhab Hanafiyah mengatakan sah, tetapi 3 mazhab mengatakan batil, dan hadis yang sahih menunjukkan hadis tersebut menunjukkan nikahnya batil. Maka dia berusaha cari wali dari sang janda, nikah ulang lagi. Apa yang telah terjadi enggak ada masalah, tidak dianggap zina karena tidak ngerti, mungkin sudah terjadi berhubungan, mungkin terlanjur punya anak. Enggak apa-apa, itu semua sah. Tapi dia sekarang harus berhenti, tidak boleh berhubungan lagi dengan suaminya, dan harus nikah yang baru seperti nikah awal nikah. Bagaimana caranya? Kalau tidak ada walinya sama sekali, maka wali hakim pergi ke KUA atau yang mewakilinya untuk menikahkan. Tidak sedikit orang-orang yang menikah tanpa wali karena merasa janda. Sedangkan jumhur ulama, di antaranya mazhab Syafi'i, berpendapat nggak sah. Tapi kemudian karena perempuan ini janda dan orang tuanya tidak mengizinkan dia menikah karena satu sebab dan lainnya, kemudian dia datang ke kiai, ayolah Pak Yai, masa ada mazhab lain yang membolehkan nikah tanpa wali? Ada sih, mazhab Hanafi. Ya nggak apa-apa lah Pak Yai, saya kalau urusan nikah ikut mazhab Hanafi. Sholatnya mazhab Syafi'i, nggak apa-apa. Kadang-kadang seperti itu untuk melegalkan perbuatan. Oke teman-teman, cukup sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat. Jadi inti dari video ini teman-teman ya, kita harus banyak belajar lagi. Apalagi karakter seorang Gus ataupun Kiai itu malah harus lebih banyak belajar lagi. Karena mereka itu panutan ya, panutan umat. Jadi kalau Gusnya salah, Kiainya salah, maka dosanya itu akan mengalir ya, siapa saja yang mengikutinya. Karena jamaah dari Gus Miftah ini lumayan banyak. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.